Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah Cilacap, pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Cilacap, beserta untuk dan hadirin anda semuanya yang insyaallah selalu berhormat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di pengajian kedua. Luar biasa, ini yang hadir cukup banyak, tetapi ada catatan bahwa khas Muhammadiyah pengajian itu seakbar apapun, seumum apapun, pengajian umum, seumum apapun, yang hadir sebanyak apapun, pengajiannya harus tetap pengajian jiddiyah. Apa Bapak Ibu? Jiddiyah. Apa itu jiddiyah? Sungguh-sungguh. Pengajian yang sungguh-sungguh. Ini Bapak Ibu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Semangat ya? Semangat. Itulah spirit hijrah. Di spirit hijrah itu sungguh-sungguh dan musnah. Bapak Ibu siap hijrah? Siap hijrah Bapak Ibu? Siap. Apa itu hijrah? Meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan, kita menuju kepada ketaatan, kepada kemakmuran, kepada kebaikan itu. Siap Bapak Ibu? Siap. Kalau semangat, semangat sungguh-sungguh, selesai temanya. Dari ibadah berjuang termasuk praktik pengajian harus dengan sungguh. Apakah ada orang yang mengajar tapi tidak sungguh-sungguh? Ada. Ada orang yang beribadah tapi tidak sungguh-sungguh? Ada. Ada orang yang berislam tapi tidak sungguh-sungguh Islamnya? Ada. Ada orang yang bermuhammadiyah tapi muhammadiyahnya tidak sungguh-sungguh? Ada. Tapi semuanya sungguh-sungguh kan? Bapak Ibu di sana sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh, muhammadiyahnya sungguh-sungguh. Baik, alhamdulillah. Kita cermati pertama surat Al-Fatihah ayat 11. Baik, satu dan yang ketiga ya. Surat Al-Fatihah ayat 11. Adakah manusia itu yang beribadah? Kalau astagfirullah beragama berislam itu tidak sungguh-sungguh ada. Ternyata ada apa-apa. Allah berkata, "Alhamdulillah nasyaallahu wajib wa minan nasi may ya'budullaha 'ala haq." Dan sebagai manusia itu ada yang beribadah kepada Allah hanya di tepi, hanya di pinggir. Di pinggir itu tidak di tengah. Pinggir itu tidak di tengah. Kalau bahasa tempat saya sana itu bahasanya minggrang. Oh betul, salah. Ya, minggrang, minggring, mamang, mamang, ragu, ada. Yang hari ini ada yang sholatnya ngalahap, hanya minggrang, minggring. Ada nggak kita yang pengajian itu
beribadah kepada Allah hanya kalah di atas keraguan, kata Ibnu Rajab, di atas kemalangan, keraguan, ketakutan. Ya, siapa orang yang beribadahnya hanya senang-senang? Kata Allah dalam ayat ini, fakin asobahu khairul makan nabi wakin asobahu fitnatun qalaba. Orang yang ragu-ragu, orang yang bahasa kasar itu orang yang inah ini siapa orang yang beragama beribadah yang inah ini itu, yaitu orang yang bisa mendapatkan kebaikan yang oke berangkat, oke beribadah, Islam tetap mengamalkan, tetapi saat waktu asobat fitnah, tetapi ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika ada fitnah, ada ujian, ada cobaan, dia mundur ke belakang, alias dia keluar, dia berhenti, bahkan dia lontar. Di sana dia senangnya, ya. Di sana dia punya uang, kalau yang terus berangkat pengajian di PD, melakukan juga, ya ada semangat, tapi bisa ada mendapatkan kesulitan. Yang pas dia punya uang itu sejenis dia sudah menyatakan diri, berhenti dari pengajiannya, berhenti dari Islamnya, berhenti dari pahalanya. Asbab nuzulnya Bapak Ibu ayat ini, ada beberapa orang Madinah setelah hijrah itu ada yang mengatakan, Nabi, saya mau masuk Islam, saya mau beribadah kepada Islam, saya mau ngaji Islam, tetapi dengan catatan. Apa katanya? Kalau saya masuk Islam, beribadah
Kita beragama itu rasanya males, beribadah males karena orientasinya dari dunia terus. Nah, orang yang berhijrah yang pertama kali adalah keikhlasan. Kita semata-mata berhijrah itu menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahala dari termasuk Bapak Ibu pagi ini kita pengajian siap berhijrah semata-mata karena Allah. Insya Allah mentes. Insya Allah kita dapat pahala. Insya Allah kita dapat masuk surga. Itu semangat. Semangat. Semangatnya kok bukan semangat ya? Itu kesimpulan kita ya. Bapak Ibu, kita semati ayat-ayat dan hadis ini tidak keseluruhan, tapi ada bicara kita bicara kita kasih dulu. Maaf Bapak Ibu, saya tidak biasa isi pengajian dengan juga. Saya serius ya, karena memang pengajian juga itu hanya ada di Indonesia. Baik lucu itu dan ada cuma di Indonesia. Kalau Bapak Ibu ngaji dengan ustaz dosen ulama yang dari Timur Tengah, nggak ada pengajian kalau lucu, semangat, serius, berpesan serius, ustaz yang berbeda, tidak sungguh-sungguh, betul? Tak pernah pengajian di masjid Al-Haram. Nah, di sana itu kan habis asar itu ada pengajian yang ada yang berapa gitu ya. Ada pengajian yang berbahasa Arab, ada pengajian yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Nah, saya pilih bahasa Arab, tapi bahasa Arab. Saya ikuti pengajian saya di sana, atau saya Habib dari sana. Nah, saat saya menggunakan pengajian bahasa Arab, sudah ke sana ada pengajian sudah bahasa Indonesia. Tentang saya bisa Indonesia. Oh, ada tentawanya itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada tentawanya, mungkin nggak paham bahasa Arab, mungkin nggak ketawa. Ya, makanya saya jarang ya pengajian lucu. Ya, saya lebih ya serius, tapi zamannya kan dengan itu. Bapak Ibu lebih suka humor atau serius? Serius ya? Kalau humor kan ada pelawak dan acara TV Surabaya yang bulan-bulan itu kan. Nah, kita mau usaha kerja, kita ngaji dengan diri, dengan sungguh. Saya bisa kalah juga, tapi susah kalau saya kalah lucu dari pelawak. Pelawak itu susah, kalau lucu tidak dikawal. Dan paling susah lagi kalau saya itu susah dikawal. Namanya kalau bahasa sendok. Tahu sendok? Lucu lagi dibunuh, serius lagi ya. Dan istilah kakak kayak sebelah menunjukkan bahwa ada orang yang beribadah itu hanya pakainya dunia. Maka seperti itu adalah khasnya dunia wal akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Dan kalau misalnya tidak itu adalah kerugian yang nyata. Maka kita luruskan nyata kita pengajian ini beribadah, maka kita laksanakan dengan sungguh-sungguh.
Baru mau bangsa, datang. Pada saat di Solo, pada saat jalan-jalan, tapi hampir kalau mengajar, dia ada sana orang atas. Maka kalau kita sudah berpaham, yang banget ya, dalam musik boleh itu. Itu kan, saya jadi pimpinan wilayah itu 7 tahun. Yang bagaimana pimpinan wilayah? Wah, itu sebelumnya sejak 2005, 10, 10, 15, kepala daerah wilayah 7 tahun pimpinan wilayah. Pulang lagi, iya harus jadi kepala daerah lagi, 3 tahun. Selama saya di wilayah, setiap kali Rabu harus ada rapat. Sudah saya tak ada. Setiap kali Rabu dari Boyolali ke Semarang. Pemakaman kejadian dalam itu nggak beri kontribusi apa-apa. Tapi niatan saya sudah bikin muslim. Saya harus tahu kepentingan. Menurut saya akhirnya ini sudah wajib, bukan? Dan berbahaya. Kalau sampai depan, tidak mas. Maka sudah keinginan apa? Ya kita menggunakan loyalitas. Kesetiaan ketaatan pimpinan itu memang harus dibangun di bawah hati. Banyak pikiran. Ya kalau ada tawatannya, kalau ada makannya, kalau tidak dia bermakna orang penting itu. Ya kalau maka sebenarnya tidak boleh dosa. Susah ada terbawa. Kalau kita orang makan berdoa pada pimpinan itu susah. Harus kita orang susah. Susah. Ya kan ada yang pendidikan sekali. Bisa nggak itu pengajian regular ini dijadikan momen bertanggungan keluarga orang aja sesuatu. Ini ada berapa persen yang ada? Ada 5%. Belum kan? Dan kajiannya seandainya 5% ada mama Islam itu setiap 3 bulan sekali. Bagus ya? Percaya? Pede nggak? Dakwah itu bersama-sama. Semakin banyak mereka, semakin pede. Ingat misalnya Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah, diminta Allah, perintah Allah, dan dakwah Fir'aun sendirian. Takut nggak? Takut nggak? Nabi Musa takut. Kalau bapak yang saudara, siapa saudara Nabi Musa? Nabi Harun. Untuk kemana? Akhirnya ada perintah Allah untuk kemana Nabi Musa. Dakwah kepada Fir'aun raja yang kejam itu. 2 orang, abang berani nggak? Apa? Jadi pede ada kemana? Kalau saudara di mana? Semakin pede. Kalau saya di mana? Apa? Saya goreng. Kita yang lagi nasi bukan? Bapak itu orang ditanya, mana orang yang lagi? Alhamdulillah yang ada. Atau yang ada sedikit. Bapak kita yang mana yang ada? Cuma sedikit. Yang ada 2 orang aja 2 dulu kita rame. Nah, upayanya jangan usul ya. Makanya perlu kebersamaan, perlu semangat, perlu kesungguhan. Sekali. Kemudian yang kedua, sebagai hijrah seorang muhajir itu berjuang mengharapkan al-husna. Apa itu al-husna? Dalam surat lain ada 5. Ada kata wa amma man aqwa wa taqa wa saddaqa bil husna. Apa artinya husna Bapak Ibu? Dalam bahasa ada 5. Pertama dengan mahal. Yang kedua hanya surga. Yang ketiga kalimat la ilaha illallah wal husna. Yang keempat syariat Islam, yang kelima adalah kebaikan dan kemuliaan sebagaimana arti asalnya. Apa Bapak Ibu? 1 pahala. 2 apa? Surga.
infaknya sungguh-sungguh, sedekahnya sungguh-sungguh, maka akan dimudahkan oleh Allah kita masuk surga. Jangan sebaliknya ada orang-orang yang kafir dan dia tidak mau beribadah, menyombongkan diri, merasa sudah cukup. Mengapa? Maka dapat keuntungan tidak percaya pahala, tidak percaya surga, maka pasalnya sihul musuh. Yang akan dimudahkan masuk neraka, dia akan diberi kesulitan di dunia. Kalau dia tidak percaya akan adanya surga, tidak percaya akan adanya al-hus, bahwa itu percaya ada pahala. Ya, lebih percaya mana pahala dunia dan pahala akhirat? Lebih percaya mana? Lebih suka surga atau lebih suka apa? Oh, belum jawabnya gitu ya. Kalau orang itu sudah banyak perbandingan antara pahala dunia, pahala akhirat. Kita harus tegas. Ya, yang namanya wal akhiratu khairul amal. Ya, Allah berkata pada saat Jumat kan ada contohnya. Ya, ketika sholat Jumat itu kan dibuat pada waktu pas Nabi melaksanakan sholat Jumat. Ya, Rasul pas khutbah, para sahabat mendengarkan khutbah, datanglah barang dagangan yang biasanya tidak datang itu tiap hari datang. Pas kebetulan pas Jumatan barang dagangan datang. Biasanya kalau barang dagangan dari negeri lain itu datang, ya kalau orang Jawa namanya rebutan, kalau rebutan, ulangan, nanti dijual lagi. Pokoknya kalau ada barang dagangan itu ada yang nganggap beban, ada yang bermain-main karena senangnya. Tapi pas hari Jumat, pas Jumatan datang barang dagangan itu. Maka siapa yang mendengarkan khutbah? Banyak yang mendengarkan khutbah itu tidak tahan, akhirnya lari mengejar barang dagangan itu. Ya, barang dagangan kejar itu meninggalkan khutbah Rasulullah. Tinggal 11-12 dari ayat ini. Maka Allah menyebut, menyatakan Rasulullah, "Ma indallahi khairun minal bangunan." Katakan pada masa lalu bahwa mendengarkan khutbah itu pahala lebih besar, berharga dibanding hasil jual mereka. Kalau Bapak Ibu kenapa pas yang untuk mendengarkan khutbah itu kenapa ikut yang setia mendengarkan khutbah, apa yang berhasil? Kira-kira kita masuk yang mana Bapak Ibu? Sekarang misalnya, yakin nggak Bapak mendengarkan pengajian itu pahalanya besar? Betul? Yakin ya? Seandainya ngajar ini saat ini, dengan pas mendengarkan khutbah atau pengajian ini, itu
Jawab saya Bapak Ibu, memang yang repot kamu sendiri. Memang yang ada pengajar orang mengandung semua. Kita saja yang pintar-pintar ngatur pekerjaan. Kalau kita punya pekerjaan akan ada habisnya, betul enggak? Kita sudah banyak yang merupakan pekerjaan berupa pengajian, berupa ibadah. Saya sering itu isi pengajian akhir pagi. Waktu subuh maghrib kan pasar. Jadi yang bersama kita lakukan pasar. Waktu habis subuh saya isi pengajian. Yang ada kan juga banyak. Tetapi yang namanya di pasar dan di masjid ramai mana? Di sini ramai mana? Pasar. Ada waktu subuh. Di pasar juga pakai jilbab, pakai kudu. Seorangnya kapan waktu subuh tidak di pasar, ramai di pasar. Pengajar sampai matahari terbit. Apa tidak sholat? Alasannya pekerjaan sibuk pekerjaan. Ya, terus mengejar duniawi merupakan urusan kompromi akhirat. Maka Bapak Ibu alhamdulillah sempatkan baik-baik. Walaupun satu minggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan pengajarnya ini 3 bulan, yang harus sempat-sempat doang sempat. Sholat kita kalau nggak sempat-sempat tidak sempat sholat. Betul nggak Bapak? Nah, makanya ini ngomong kita yakin dengan adanya al-hus. Nah, ikhlas. Bapak Ibu dari al-husna, alhamdulillah seperti hijrah. Kalau para sahabat juga punya keyakinan al-husna, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, anak istri juga semua untuk hijrah itu berat. Masalahnya ditinggalkan semua. Bahkan riwayat juga tidak boleh nanti kembali ke Mekah kan? Mana rumah saya dulu? Nggak ada, nggak boleh. Tanah saya dulu mana? Nggak ada, nggak boleh. Sudah diikhlaskan semua. Kalau kira-kira kita diajak bicara dalam keluarga, ini ngajak itu hanya surga. Siapa yang mau bijak? Surga. Tinggalkan semua keluarga yang tak mau diajak. Tinggalkan semua apa yang tidak bisa dibawa. Istri yang tidak bisa, tidak mau dibawa, tinggalkan aja. Cerai. Abdurrahman bin Auf itu istrinya tidak mau diajak. Maka sampai di Madinah ada yang nawari, "Dah istri saya dua, kamu satu ya." Tapi aku juga nggak mau lah, saya tanya beda gimana pasar kan gitu ya. Jadi antara kamu dan menerima tamu sama-sama temannya, jiwa semangat hijrah, seperti hijrah harus dengan keyakinan al-hus. Kalau kita yakin al-hus, pengajarnya ini dengan bakat pada temannya, Bapak Ibu sambil minum untuk pengajian, tapi yang bicara adalah al-hus. Nah, kita cari paham. Benar. Bapak Ibu kenapa yang perjalanannya ke sini cukup jauh juga kan? Baru masuk masyarakat aja mumpung gitu kan? Nggak apa-apa, perjuangan kok. Masih berat saya Bu. Habis kita sudah berangkat saya. Ya dari Solo saya sudah 9. Sampai Bayar jam 12. Sampai akhirnya dibutuhkan Bayar. Kemudian saya nggak mau kalau dibutuhkan itu. Jangan saya nggak apa-apa. Karena ada Bapak Ibu yang menjadi kaum Ansar itu yang menerima saya, misalnya rumah saya berapa? Kayaknya kok curiga ya. Nah, kalau di tempat saya malah kayak ditinggalkan juga nggak kesepian. Itulah hubungan kaum Ansar ini pakai wajib Pak Sobri itu luar biasa menjadi mengasal saya. Apa itu asal itu? Asal apa yang tahu? Menolong, ya, menyambut menolong itu luar biasa.
tapi sudah diajak pakai ya jajan doang. Kasnya silakan. Ini yang kedua, sekiri bisa yakin bagus, yakin mahal, yakin surga. Siap? Ya. Kemudian yang ketiga, seorang muhajir berjuang karena harapan. Yang ketiga, seorang muhajir berjuang dengan istiqomah. Istiqomah. Ibadah itu tangannya berat. Berjuang itu tangannya berat. Ajar diri. Ini berat. Saya yakin depannya gak musuh. Betul kan? Betul kan? Iya. Itu sesuai. Kalau kita gak istiqomah, kita gak kuat, gak bikin, kita kekal. Makanya doa yang ditulis itu surat Al-Imran ayat 8. Banyak-banyak berdoa dalam doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa istiqomah. Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami ini serah. Kau beri petunjuk kepada kami. Kau semangat, senang mengajar, senang ibadah, senang berjuang. Jangan dibelokkan dari kami, ya Allah. Jangan dijadikan kami malas mengajar. Saya sudah semangat. Penting gak doa itu? Penting gak doa itu? Ada gak orang yang awalnya berjuang tinggi, tapi karena ada hambatan lalu bahasa kamu itu, tahu itu? Tahu lah. Nah itu, istilahnya dari kultur itu. Jadi awalnya semangat berjuang, awalnya pikir macet dari gas dan kelihatan maju. Ada dulu satu ngajar itu kayak di pasar, kayak pikiran itu, yang siang sore ngajar, sampai tidur saja tidur ngajar. Tapi begitu ada hambatan, ada tantangan, ada orang yang menghina, ada orang yang mereka, ada apa? Lawan dokter, mengenal saja tidak saja. Ada orang seperti itu? Ada. Yang kita jawab, kita harus istiqomah. Betapapun berat tantangan yang kita hadapi, jangan terus. Walaupun ada orang yang menghadap, jangan terus sana. Berani. Itulah semangat hijrah. Meta PMP. Janganlah menanam membaca. Ya, siapa lakukan dan seorang pimpinan adalah mencoba. Jangan mudah kita ini, maaf bahasanya bos. Pengajian yang berhasil lalu cepat-cepat ngomong, mas, maaf ya kalau mas gue, so kayaknya waktu ini pengajian, kamu nggak boleh begitu. Semangat ya. Kalau mau pengajian kurang berhasil, gagal. Semangat. Mengapa gagal? Di bawah Islam. Biasa kegagalan itu Rasul juga pernah mengalami gagal. Pernah Uhud misalnya. Ya masalah kegagalan kita semua pahami. Ya namanya perjuangan itu kadang malah berhasil, kadang malah dan biasa ada yang baik. Kemudian ya istiqomah kita jaga betul, akses juga lurus, akses mantap terus. Siap Bapak Ibu? Pengajian ini aja. Sedang pengajian ini. Ridho enggak? Terpaksa enggak? Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, seorang muhajir konsekuens dalam keimanan baik. Konsekuens itu ya antara idealisme hati, ide, gagasan itu yang lepas sesuai dengan aksinya, dengan kenyataannya gitu. Maka Allah menyuruh oleh karena kita beriman kalau lima tahun malam, kenapa kamu ngomong orang bertindak? Mengapa kamu ngomong yang kamu tidak kerjakan? Maaf, ayat itu sering digunakan untuk kritisi Mubarak.
Ya nggak begitu salah, tapi tidak persis lah. Hanya ini sebenarnya arahnya pada orang yang tidak konsekuen. Misalnya ngomong doang, punya gagasan, hanya punya ide, tapi prakteknya nol. Asal wujudnya ada beberapa orang Madinah menghadap orang ini menghadap Nabi. Nabi kalau Nabi mengatakan satu ilmu yang itu menunjukkan dicintai oleh orang masuk surga, maka pasti salah-salah. Bagus ya? Ide itu bagus ya orang. Kalau Rasul mengatakan ada jalan yang dicintai Allah, pasti akan salah-salah. Bagus ya? Bagus. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu juga punya keinginan gitu ya? Kalau pengajian ini ada dalil yang mengatakan kita untuk dicintai oleh Allah masuk surga, kita sama-sama sepakat melaksanakan. Ya, semangat gitu. Sepakat juga. Nah, pertanyaannya kan tenang. Nah, ya. Nah, ternyata orang yang menghadap Nabi itu ternyata tidak sesuai. Menghadapkan Nabi kalau Nabi mengatakan ada amalan yang dicintai Allah akan salah-salah. Dan Nabi mengatakan ada yang apa? Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawa'an dunya masuk. Ini loh sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah, yang bersop, teratur, rapi, terorganisir, ada pemimpin, ada yang dipimpinnya, ada taat itu, sehingga kuat sebagaimana kuatnya bangunan yang kuat. Ini loh berjuang di jalan Allah, itu dicintai oleh. Tapi orang yang ada Nabi itu gimana? Melirik atau break? Mundur. Ya, melirik apa ya? Terlintuk. Nggak tahu itu. Bahasa Jawa itu kenapa yang bahasa Arab? Terlintuk. Terlintuk itu yang berbeda. Dia nggak bawa perasaan. Padahal menyatakan ketika dia kepada Nabi, kalau Nabi mengatakan amal yang dicintai Allah, maka akan merasakan. Tapi begitu Nabi mengatakan ada amal yang dicintai Allah yang berjuang di jalannya, dia nggak mau. Maka sebenarnya ayat ini abrohkan. Usah-usah ngomong dong, ya usul dong. Tapi ketika itu harus dilaksanakan, aja nggak mau. Ada nggak orang yang ngomong seperti itu? Sekarang ada. Salah satu soal usul, betul itu adalah pengajian setiap tahun sekali. Sudah. Pengajian saya ini saya satu sekali. Kalau 12 saya tidak tahan. Tapi sudah bagus. Tapi yang usul itu ketika dilaksanakan betul, tidak ada. Bisa yang usul diskusi di grup WA itu luar biasa semangat yang kata-kata. Kalau itu dilaksanakan ada aksi. Yang tidak gitu. Yang orang yang tahu memakan besar-besar orang yang ngomong tapi tidak mau melaksanakan. Saya tanya Bapak Ibu, jujur. Saya tanya pada Bapak Ibu, tapi nanti itu nanya dia. Bapak Ibu senang nggak mengajari yang mana banyak? Bapak tahu Bapak ini senang nggak Bapak Ibu kalau mengajari yang mana banyak? Senang nggak Bapak Ibu kalau mengajari sekarang itu maju? Senang nggak Bapak Ibu maju sekitar dari orang zamannya mau itu? Senang, betul? Senang nih? Senang nggak dengan senang? Dengan senang? Dengan jarak senang tidak mudah. Dengan jarak heran teman-teman itu. Guru baca kumpulan semua. Saya ingat guru-guru itu sebagai coba pengajar Muhammadiyah di sekitarnya, ya di cabangnya, di nantinya. Guru Muhammadiyah harus aktif itu. Ketika saya kumpulkan, mulai
dengan logo Muhammadiyah atau dengan kata Muhammadiyah sama sekali. Ya, tolonglah jawab dengan tentram itu, hatinya tentram. Pertama jadi longgar-longgar, dengan bisa senang dengan Muhammadiyah. Dia mempepet, akhirnya itu Muhammadiyah. Masaknya, saya ingin menyesal seseorang yang dia mengajari Muhammadiyah, tapi dia berseberangan atau tidak setuju dengan Muhammadiyah. Kan sakit. Sama, kadang-kadang saya juga sering dengar, saya bilang sama orang-orang Muhammadiyah, Mas, Mbak, kalau dengan kok mengajar di sekolah yang bukan sekolah Muhammadiyah, tentu dengan kan rasanya juga nyaman, sesat loh. Siapa lima kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah, ya sudah bilang saja tanpa rekomendasi, pindah saja ke sekolah Muhammadiyah. Biar anaknya tentrem dari mana? Betul ya? Dari mana dengan selalu siksa gitu. Gitu atau sekelompok, atau sekelompok, awas. Nah, apa itu kan demi kesejahteraan lain bagi kita. Ya, ngomong anggota ke Muhammadiyah, makanya ke Muhammadiyah merokok. Kan enggak, daripada tersiksa itu di Muhammadiyah dibuat amalan. Hati kita damai, hati kita sejuk, rasa gitu ya, dengan Muhammadiyah yang dia Bapak ya. Setuju? Nah, orang percaya ya tenang itu ya, enggak gitu ya. Nah, kemudian lanjut yang kelima, seorang wajib berjuang dengan gigih, tangguh dan pantang menyerah. Termasuk surat Al-Imran ayat 146. Ini saya tidak menganggap Bapak Ibu saat ini tidak menganggap Bapak Ibu sekarang tidak lemah. Memang ayat ini disampaikan oleh Rasulullah di saat umat sedang kondisinya terpuruk tersekam, yaitu pasca perang Uhud, di mana salah satu dan para sahabat pasukan muslimin yang perang di perang Uhud itu ada yang bisa lolos, tapi sempat melihat teman-temannya ini dibunuh dengan keji, dengan tragis, sampai sudah mati dijual, remuk itu, ya, dan sampai ada yang tidak ingin dimakan. Nah, ketika melihat itu kan akhirnya pasukan muslim yang bisa lolos kan sok, tahu sok, tahu nggak sok? Sok Roma itu bahasa Jawanya kalau di depan sana itu ada istilah ya, atau benar-benar, ya, sudah benar-benar sudah tidak punya harapan, sudah sukses. Pasukan muslim yang bisa lolos. Akhirnya mereka menyatakan dan sudah sampai di sini persoalan Islam. Selesailah persoalan Islam. Bahkan dengan Nabi Hud, cemaslah sudah kalah cemas, cemasnya sudah sampai titik nadir lah, sudah sampai tol. Sudah itu keras sekali pasukan yang masih. Benar alhamdulillah Rasul menyatakan sibuk dan Rasul mengatakan pasukan yang bisa lolos itu dalam kondisi yang benar-benar itu. Apakah Rasul marah? Enggak. Rasul itu orang yang cerdas, bukan hanya cerdas IQ-nya, tapi cerdas emosionalnya, perasaannya cerdas, bisa memahami perasaan orang lain. Kalau pasukan sedang benar-benar kok dimarahi, dimusuhin gitu, terus misalkan si musuh benar-benar kan yang marah ya, pakai guru, ada pakai guru. Kalau ada sesuatu lambat masuk kelas, kondisi dia itu kan sedang takut, kok gurunya marah-marah, ini si orang cerdas gurunya ngomong
rasanya berat. Ya, betapa beratnya orang yang berjuang ketika masih dulu. Lebih berat kan orang itu. Ya, itu dijelaskan oleh Nabi. Kita berjuang itu ya sama dengan orang sebelum kita yang berjuang. Gak usah kita pro, gak usah kita patah semangat. Ayo pakai. Ya, Pak ya. Saya teriak pakai itu kok dengan tambahan. Sudah 10 yang berjuang itu berat. Mengajar rasanya itu gak apa-apa. Betul, Bapak Ibu? Itu biasanya yang saya itu kan ngantuk. Yang saya ngantuk pintar, ada orang pengajian, emang jaga itu. Kalau dengan saya itu biasanya ngantuk. Orang pengajian itu seperti orang dengan dimasukkan. Bagaimana terjadi yang terjadi kalau pasukan itu ngantuk? Kita ini pernah ngantuk, tapi di longsor. Ya Bapak Ibu yang belakang ada yang ngantuk. Ya, Bapak Ibu ngantuk, sekarang kita ada musuh. Ya, jangan ngantuk atau telan ya, semangat gitu ya. Nah, aku yang kenapa perjuangan sudah lama, ada nabi yang berikutnya yang berkata bahwa berjuang seperti kita. Hanya ini Pak, mengikuti sebelumnya. Orang-orang berjuang sebelum kita itu tidak mengenal mana 3 penyakit. Karena 3 penyakit berjuang. Orang wajar tidak akan mungkin kalau punya 3 penyakit ini Pak. Jadi kan tidak mungkin karena pengajar sudah punya 3 penyakit ini. Apa itu penyakit? 1 adalah wahai, 2 baik, 3 istiqamah. Apa 1? Wahai, 2 baik, 3 istiqamah. Karena lebih baik-baik hindari jauh-jauh penyakit bahan mahal lain. Kata Nabi wahai dunia wakau yang benar. Cinta dunia dan takut mati. Kalau saya katakan cinta dunia itu pakil, artinya lebih. Ibu-ibu bapak-bapak gak mungkin hadir di sini kalau punya penyakit pakil. Bapak ibu kesini dermawan dengan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta. Ada perintah kan? Gak mungkin dengan akan peduli dengan orang yang kalau dengan pakil. Tidak mungkin tidak ada di masyarakat kalau dengan pakil soal waktu dan tenaga. Sudah dermawan semuanya. Maka selama berjuang jangan punya penyakit bahan cinta dunia atau bukan pikir pakil tadi. Ya, kata Nabi, tidak melakukan umat itu tidak merusakin hal-hal bagus. Kalau umat ini sudah cinta pada dunia adalah pakil, maka hilanglah hebat Islam. Betul nggak? Kalau umat Islam itu sudah cetil, pakil, tenaga real, cetil itu, hartanya juga cetil itu, Islam itu hilanglah hebat si akarnya. Tapi kalau bapak itu dermawan, lomo,
Karena salah menunjuk manakala kita apa itu firman dan jangan takut, jangan berlutut. Yang kedua kalau yang tahu penakut, wah itu penakut, minder. Orang berjuang tapi minder. Jangan takut, penakut yang besar berjuang. Ini takut gitu. Teman-teman itu paham. Hanya gara-gara sedikit awal-awal ya. Belum biasa. Padahal yang bisa ini risiko ancaman, risiko maut besar. Dan kita hanya kalau sudah mundur, sudah bicara sudah mundur, mau berjuang. Berat. Karena kita berani ya. Bukan berani kita ini namanya anarkis, enggak. Penjenengan hadir di sini butuh berani, Pak. Dengan butuh saya katakan kata PD, berani nggak Bapak itu mau kemana, Bu? Berani nggak katakan pengajian Muhammadiyah, berani nggak? Bapak berani nggak pengajian Muhammadiyah jawabannya, Bu? Berani. Apa takut? Mau mana, Bu? Mau ngeliat ringo. Kita mau menyaksikan. Hanya dilakukan situ saja. Pak tahu dilakukan pengajian apa? Iya, betul. Saya berapa? Orang itu pakai. Tidak ada namanya pengajian mana masuk aku. Baik, tidak berani, jangan Pak. Yang kedua jangan boleh. Dosa boleh boleh. Lemah. Lesu, malas, penyakit. Orang sama kata lagi, bikin semangat lah. Menjadi semangat lah. Ya, kita bikin lah tertangguh. Maaf Bapak Ibu, kalau ada malas, kita bunuh penyakitnya orang kita. Penyakit malasnya itu yang kita. Ya, kalau ada kita yang lesu itu hilangkan. Yuk, semangat. Katakan jawab, semangat, semangat. Saya dapat semangat. Saya disuruh aja terus semangat. Saya sakit Pak, tapi saya semangat. Ya, ini kata saya sudah selesai. Saya menjadi tidak, nanti tidak kosong. Kalau bicara lama atau lebih saya cepat, maka saya menjadi. Ya apa ya? Kalau semangat. Pikiran, ulat dulu, jangan maaf lesu, malas, loro, nggak ada patah semangat, jangan. Ya semangat gini. Kemudian jangan juga ada memasakkan, jangan istiqamah. Istiqamah itu kalau dalam bahasa di tempat saya sana, mutung, tahu ya sama ya. Jangan mutungan. Seorang pejuang jangan mutungan. Seorang pimpinan jangan mutungan. Lah kalau mutungan orang saya jadi pimpinan lah. Karena saya dari pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah, ketua pimpinan daerah yang sangat mudah dan memilih kembali datang memilih wilayah menyerahkan kartu Muhammadiyah. Karena saya sudah menjadi ketua Muhammadiyah, saya keluar dari Muhammadiyah. Saya bilang, kok gak dulu saja? Saya mana ada kartu Muhammadiyah? Kayak saya tidak belajar Quran di sekolah Muhammadiyah, keluar dari Muhammadiyah. Kalau ada yang dari kalau saya bisa dari Muhammadiyah, saya masa masuk di masa yang lama lagi. Sekarang saja ada yang Muhammadiyah. Yang saya lagi, bukan ada ini, bukan gigi. Seorang kader itu tidak boleh
putus asa itu ciri orang kafir dalam surat Yusuf ayat 87. Tentang wala yasu fir'aun, jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena orang yang putus asa itu adalah ciri orang kafir dan munafik. Kita tidak boleh putus asa. Seberapa apapun perjuangan kita, bahkan hidup kita ini, sesuai apapun kita tidak boleh putus asa. Ini adalah munastajih di Quran awal kalau kita tahu itu ada keputusan munastajih terkait dengan larangan atau haramnya intasan. Apa itu? Terminasi hidup. Apa itu? Terminal itu tempat berhentian hidup, menghentikan hidup alias mengkake mati. Itu hukumnya haram misalnya. Contohnya ketika bapak ibu punya orang tua yang sudah tua 90 tahun dan sudah sakit-sakitan, karena mama harus sudah tua, yang lama saja, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, mungkin tahun. Terus bapak ibu satu anak, lalu bilang sama dokter, Pak dokter, saya minta tolong ada orang tua saya ini sudah tua, betul, ada apa? Sudah 90 tahun lah dokter, tidak apa-apa. Kalau saya ini sembuh dari sakitnya, sudah cuma, sudah nggak produktif, dan sekarang sudah banyak dari yang kita keluarkan. Keluarga sudah setahun, 2 tahun, mau pengen bapak itu sudah lama. Pada kondisinya koma ya. Lekas itu apa? Minta tolong dokter, tolong orang tua saya ini disuntik agar cepat meninggal. Maka munastajih lama yang memulihkan. Baik itu yang minta maupun yang melakukan tindakan. Karena itu apa? Mencerminkan orang yang putus asa. Betul? Ya kelihatan kalau dia orang tua mau pengen orang tua itu jalan ke surga. Putus asa ini berat. Termasuk dalam perjuangan yang hidup, jangan putus asa. Seberat apapun kita berjuang, tidak boleh kita mundur. Mantap mundur semangat. Jangan mundur, harus semangat terus maju. Siap? Itu surat Al-Imran 1:6. Bahwa itu sobi Allah akan mencintai Pak Sobi. Ya, Allah mencintai orang-orang yang sobat. Siapakah orang yang sobat dalam ayat itu? Ayat itu Pak. Ayat sebelumnya ini wa ta'ayyin an qatala ma'arudina kafir wa ma'ahu ma'asabahu bisabilillah wa ma'ahu wa masakan wallahu yuhibbus sabirin. Siapakah orang yang sabar? Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, tidak mengenal wahid, tidak mengenal wahid, tidak mengenal Islam. Itulah orang yang sabar. Yang lain penting. Orang yang sabar adalah orang yang berjuang. Orang yang menasihat seperti ini, orang yang galak seperti kita, kalau tidak mengajar, tapi tidak mengenal penakut, minder, kafir, tidak mengenal lelah, patah semangat, hubungan, tidak mengenal semuanya. Itulah orang yang sabar. Bisa? Dari orang yang sabar,
diberi uang 1 juta. Pak, saya kasih uang 1 juta, cuma kalau kamu barang bagi barang kayak 1 juta, cuma berapa harganya? Kalau 500 itu namanya barang adu 500 adu. Tapi ihsan dalam itu, ihsan juga dalam itu, ihsan itu lebih baik daripada saudara. Tapi gimana? Ngomong itu saya, aku sekarang saya. Ada yang bagi, atau justru ngomong saya yang tak terima. Itu kita perjuangan dermawan yang paling tinggi adalah kita. Masuk dalam artikelnya Dr. Ali Sa'ad. Itu tingkatan ukhuwah yang paling tinggi adalah kita. Nggak bisa nggak tahu itu? Benar. 50% saja benar. Manusia tidak sabar. Kebanyakan manusia. Nyampe seorang saja, aku segitu, aku segitu. Benar? Biasanya aku merasa kayak baik, saya begitu. Insan itu benar. Nah, orang-orang Islam ketika menerima ajaran wajib menonjol akibatnya, maka belum benar. Sudah pokoknya kamu wajib nanti kita berlayanan yang lebih daripada saudara kita. Rumahnya disinggah, ya, buat sekak itu nanti itu tamu kita nggak tidur nggak apa-apa. Bisa nggak boleh itu? Berat. Punya harta yang namanya itu tamu kita kalau wajib kita nggak makan nggak apa-apa. Bisa saya serbannya pak. Bisa nggak seperti itu? Bahkan maaf, kita yang punya istri 3, 4, ya kita cerai kita berikan pada kamu. Ibu anak, tapi sudah tidak ada senangnya kalau wajib menerima istri. Tidak ada senang. Saya mengerti betul. Jadi saya itu, ya para sahabat Nabi itu banyak contoh-contoh dalam keluarga itu untuk menjangkau sampai mereka dirinya nggak makan, ketika makan barang makanan dimakan nggak dicari ya, itulah kita. Kita hanya tidak bisa cari. Kita hanya itu. Belum lah. Kita ini baru melaksanakan hari Nabi, belum dikatakan orang beriman kalau belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Siapa yang tidak bisa praktekkan itu? Bisa nggak? Orang lain makan, kalau saya makan, kalau orang lain makan. Saya berpakaian kalau orang lain bisa berpakaian. Saya senang kalau orang lain senang. Saya sedih kalau orang lain sedih. Itulah ukhuwah karena akhir yang sudahkah kita yang hari ini adalah akhir? Sudahkah kita yang adalah saudara? Sudahkah kita yang saudara? Siapa? Sudah belum? Oh belum. Ya kalau kita mau perhatikan sih, yang namanya akhir itu adalah kalau ada orang lain senang kita ikut senang, orang lain sedih ikut sedih, orang lainnya meh itu baru. Tapi sudah ada kan? Solidaritas sudah ada kan? Ada teman yang sakit kita ikut sedih. Iya. Teman yang bahagia kita bahagia. Ada teman yang mandul kita ikut sedih juga kan? Iya. Kan? Walaupun masih terbatas juga, tapi sudah lumayan bagus lah. Lebih tingkatkan kita. Terakhir, kasihan ya. Yang ketujuh, seorang wajib selalu berdoa untuk saudaranya. Saya rasa doa itu sudah apa? Tapi praktiknya saja. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah
Dan janganlah kau jadikan dalam hati kami ini gila. Apa gila itu? Rasa dengki, rasa dendam, rasa benci kepada saudara-saudara kami yang sendiri. Dan tidak belum ini Bapak Ibu, masih adakah rasa kebencian, rasa dendam, tidak suka pada saudara kita sama muslim masih ada? Bapak Ibu silakan tengok anak-anak teman-teman kita yang masih ada yang kita benci. Siapa yang benci dengan Bapak Ibu? Itu apa dia? Ada yang benci? Kalau kita masih benci dalam saudara satu, Rasulullah mengatakan, ternyata apa ibadah orang itu karena tidak punya rasa kebencian pada muslim apapun. Ya, kita bisa nggak masuk surga lewat kita tidak benci sesama muslim. Berarti kita harus bersyukur, damai, sejuk, akrab bersama muslim. Saya yakin jangan ada banyak yang belum benar. Banyak yang belum benar. Tapi besok sekali-kali ngajar saya ini acaranya satu jam. Kenapa? Sehari cuma setengah jam sebanyak-banyaknya. Itu bersahabat. Penistaan. Kita dari sahabat. Dakwah itu strategis. Bisa sukses karena kita sayang. Maka di Muhammadiyah dalam kewajiban bagaimana dasar yang pertama adalah hidup berdasarkan tauhid. Kedua adalah hidup berdasarkan. Hidup Muhammadiyah itu berdasarkan. Kenapa? Tugasnya dakwah. Dakwah itu didakwahi siapa Bapak Ibu? Siapa yang didakwahi? Orang akan orang. Maka orang yang dakwah harus mengenal orang. Kalau dakwahnya berhasil, di tempat saya masjid itu, ya, ada ketika Ramadan itu membagi tugas untuk ada seorang yang bukan orang Muhammadiyah. Ketika ada orang jatah itu mau, tapi ketika orang benar tidak mau, dia keluar. Jadi kalau dapat tugas sama dia mau, tetapi kalau benar dia tidak mau. Apa yang terjadi? Kalau saat dia dapat tugas, kita sampai ke depan jamaah bubar. Saya tanya kalau jamaah bubar, tapi anak mau yang gampang bisa uang. Bahasa bubar. Nah sebenarnya, dan yang spesialnya begitu kalau dengan orang aja kamu kenal, ketemu ada belum sama, ya jalannya akan dikubris sama orang. Betul ya Bapak Ibu? Siap kan? Ta'aruf, ngomong. Nanti akan saya mengajar dalam lama tapi dengan kenalan satu dengan yang lain dulu. Ya, tanya nama, alamat bisa jadi. Kan betul berapa itu nanti kalau rumah itu coba. Nah, saya ini kawan yang kita. Ya, itulah harapan kita masa satu dakwah. Rukun. Warna-warna jaya rukun. Damai itu susu ada gunanya. Ya, kami salah kesempatan bareng-bareng. Kalau kita kompak, bersok, rapi, teratur, insya Allah kita kuat bagikan warna-warna yang bakal. Betul kan? Ya, sepakat itu. Ya, sekarang 7 hal ini kita jadikan perkara seorang wajib, kita seorang yang bisa menuju pada yang lebih baik. Tahun ini kita jadikan tahun yang terbaik semangat itu. Semangat yang terbaik. Ya. Oke, Bapak Ibu, 1446 kita jadikan tahun yang terbaik dari sisi akidah terbaik, ibadah kita terbaik, akhlak kita terbaik, semangat kita berjuang dan semangat yang terbaik. Mudah-mudahan kita sampaikan dari banyak manfaatnya dan jauh lebih bermanfaat. Mudah-mudahan masalah satu waktu kami dari kita dalam waktu yang lalu jauh. Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahmi dan mari kita saling berdoa
syai'in rajim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana shalihin. Rabbi hab lana dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an thayyiban wa ila khayrina wa 'aishan ba'idna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang kita memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.